Kayaknya gimana tuh? Nanti kalau nggak ngajuin tuh gimana gitu nasib mereka nih yang agak males-males gitu. Ya betul. Bener itu tagline yang cintailah produk-produk Indonesia itu bener itu, Iya, Mbak. iya, Sebenarnya iya. itu udah nggak salah itu pokoknya. Bahkan pemerintah juga menjadikan TKDN ini sebagai alat untuk menentukan dalam pengadaan barang jasa atau tender. Jadi kalau memiliki TKDN besar pasti menang Kita tender. disayangkan sekali Iya ya. industri-industri itu atau perusahaan tidak bisa berpartisipasi dalam menikmati porsi kue di pemerintah Iya. ini gitu. Hai, halo Sobat Greenie, welcome to Oasis, obrolan tematik seputar industri bersama saya Rini. Kali ini di episode keempat kita akan membahas tentang sesuatu yang lagi naik daun nih Sobat Greenie. Apa itu? Ada yang bisa tebak nih, kru? Ada yang bisa tebak kru? Oke. Ntar dulu, sabar. Oh ya, sebelumnya ini nih, saya mau ngingetin dulu buat Sobat Greenie untuk jangan lupa ya like, comment, share, sama subscribe di lamannya BBSPJ PPI Kemenperin. Jangan lupa, ingat. Oke, langsung aja ya, mungkin tanpa berlama-lama. Udah di-spill dikit-dikit sama kru tadi. Jadi hari ini kita mau membahas tentang tingkat komponen dalam negeri. Ya betul sekali krunya. Ayo tepuk tangan dulu yang pinter tadi. TKDN. Oke. Saya nggak sendiri di sini ya Sobat Greenie. Tentunya ada dua orang yang sudah expert. Narasumber kita yang kece-kece ini akan menemani kita ngobrol kurang lebih ya setengah jam lah, atau lebih, seharian. Oke, kita langsung aja nih. Di sini ada Ibu Erica dan Mas Sanyoto. Tepuk tangan. Assalamualaikum. Halo. Apa kabar Bu Ica? Mas Sanyoto, sehat. Alhamdulillah. Sudah siap menjawab keingintahuan Sobat Greenie yang ada di sini semua ya, tentang apa sih itu TKDN ini yang lagi gencar-gencarnya. Oke. Nah, ini kan dengar-dengar ya pemerintah tuh kan sekarang lagi apa sih istilahnya, gencar-gencar kampanye penggunaan produk dalam negeri. Nah, terus industri kita kan juga didorong untuk mempunyai sertifikat TKDN itu ya Bu dan Mas Sanyoto ya. Jadi itu sebetulnya apa sih tingkat komponen dalam negeri atau TKDN yang sering di kampanyekan juga atau digencar-gencarkan ini, apa itu? Ya baik, TKDN singkatannya dulu ya teman-teman Greenie, Sobat Greenie. TKDN adalah tingkat komponen dalam negeri. Apa ya itu? Yaitu adalah besaran kandungan dari komponen dalam negeri, baik itu pada produk, jasa dan atau gabungan produk dan jasa. Nah, itu sesuai dengan pasal 1 di PP nomor 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri. Jadi di sini nanti tingkat komponen dalam negeri ini bentuknya adalah persentase, Mbak Rini. Persentase yang dihitung berdasarkan ada 3 komponen utama. Yang pertama bahan baku, yang kedua adalah tenaga kerja, dan yang ketiga adalah factory overhead pabrik, seperti itu. Factory atau overhead pabrik. Oke, bentuknya persentase ya, nilai persen gitu ya Bu? Betul sekali. Kalau ini kan pasti ada regulasinya ya, ada peraturan yang mendukung itu gitu. Kenapa sih pemerintah gencar banget ini nih kayak gitu? Kira-kira apa aja tuh Mas? Jadi memang pemerintah sendiri sudah support banget terhadap industri dalam negeri. Keberpihakannya sudah jelas sekali, itu sudah tercantum dalam atau terbukti dalam penerbitan Undang-Undang Perindustrian nomor 3 tahun 2014, di mana pada pasal 86 menyebutkan bahwa pengadaan pemerintah atau dari kementerian, lembaga, BUMN, BUMD itu harus menggunakan produk dalam negeri. Kemudian juga ada turunannya dari peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri. Itu juga lebih detail lagi bahwa produk yang memiliki nilai TKDN minimal 25%, kemudian juga ditambahkan dengan BMP minimal 40%, itu wajib dibeli. Pengadaan
pemerintah yang melalui Perpres 16 tahun 2018 juga mengamanatkan hal tersebut. Jadi memang dari sisi pemerintah sudah sangat support sekali, gitu. Oke, banyak ya lumayan regulasinya Iya, ya, betul. sudah dari Permenperi, Bahkan dari sampai Perpres, Undang-Undang Ciptaker Nah, juga iya, mengamanatkan untuk penggunaan produk dalam negeri. Oke, ya siap. Banyak banget nih, udah jelas nih Sobat Green ini. Regulasinya lumayan banyak. Tadi kan mungkin masih ada ya yang bertanya-tanya ya. Kenapa sih sebenarnya TKDN itu tuh penting gitu? Manfaatnya tuh apa gitu? Kok sampai heboh? Nggak heboh sih, maksudnya kenapa sih lagi naik daun ini loh Bu gitu. Iya. Oke. Kalau TKDN itu kan sebenarnya tadi ya kita akan melihat komponen dalam negeri. Nah, sebelum bilang manfaat, kita harus tahu dulu tujuannya apa sih pemerintah untuk menerapkan TKDN ini di dalam negeri. Nah, tujuannya itu untuk yuk mendorong, mengajak masyarakat semuanya untuk menggunakan produk-produk dalam negeri daripada produk-produk dari luar negeri. Ayo, siapa yang masih pakai produk luar negeri? Banyak ya ternyata. Tidak apa-apa, bertahap. Nanti lama-lama kita coba untuk pakai produk dalam negeri. Nah, manfaat pentingnya TKDN ada beberapa. Ya, di antaranya nomor 1 kita coba untuk menggerakkan pertumbuhan industri dan juga memberdayakan industri dalam negeri. Nah, dengan bagaimana ini? Nah, dengan tadi memanfaatkan produk-produk domestik yang ada, tentunya dalam berbagai aspek, tidak cuma produk ya, jasa juga. Nah, itu kalau kita sudah bisa memanfaatkan, saya harap ini bisa jadi manfaat utama karena menggerakkan industri dalam negeri. Kemudian mendorong daya saing industri dan perekonomian nasional. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya industri kita itu memiliki tingkat komponen dalam negeri yang tinggi, persentasenya tadi tinggi, otomatis industri tersebut memiliki daya saing. Ya, kita jadi merasa kita nggak kalah dong sama produk-produk luar negeri. Gitu punya kan, added ternyata. value gitu ya Bu. Betul, kita bisa loh gitu. Nah, ketiga, mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri. Ada beberapa yang perlu diperhatikan teman-teman atau Sobat Greenie ya. Kalau kita tergantung sama produk luar negeri, apa yang terjadi coba? Suatu saat ketika produk luar negeri tersebut tidak lagi diproduksi, atau misalnya kalau ini yang paling parah sebenarnya makanan. Ketika ada embargo misalnya nih ya, apa yang terjadi? Kita benar-benar nggak punya lagi itu. Nah, tolong jadi kita mulai sekarang coba yuk kita mengurangi ketergantungan kita pada produk luar negeri. Yang keempat adalah pemanfaatan potensi sumber daya alam. Dengan adanya program TKDN ini, kebijakan TKDN ini dari pemerintah, tentunya industri-industri ini lebih bersemangat untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yang di dalam negeri ada sebenarnya, tetapi belum dioptimalkan. Indonesia kan kaya akan sumber daya alam. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan lapangan usaha. Dengan adanya kebijakan ini, industri akan berlomba-lomba untuk meningkatkan produksinya, dan at the end tentunya kalau industri meningkat, lapangan usaha meningkat, tenaga kerja juga akan dioptimalkan di dalam negeri. Karena saya yakin kualitas SDM Indonesia tuh cukup mumpuni ya Bapak Ibu, Sobat Greenie. Ya, jadi saya yakin dengan adanya TKDN ini manfaatnya sangat banyak. Dan yang selanjutnya ada lagi optimalisasi belanja barang atau jasa yang ada di dalam negeri. Nah, ini tadi mungkin Mas Anyoto udah banyak cerita nih kalau ternyata ada kebijakan pemerintah bahwa untuk pengadaan barang dan jasa diprioritaskan untuk produk-produk atau jasa-jasa yang diproduksi, dibuat, digunakan di dalam negeri, seperti itu. Nah, yang terakhir itu tadi, bahkan pemerintah juga menjadikan TKDN ini sebagai alat untuk menentukan dalam pengadaan barang jasa atau tender. Jadi kalau memiliki TKDN besar pasti menang tender, seperti itu. Mungkin itu beberapa yang manfaat yang bisa didapatkan dari penggunaan TKDN tersebut. Oke, luar biasa sekali Sobat Green, udah dijelaskan banyak tadi, ada berapa tuh manfaat-manfaatnya TKDN ya. Lalu ini Bu, kan tadi manfaatnya udah banyak, udah dijelaskan dari 1 sampai berapa tadi. Lalu cara mendapatkannya nih, bagaimana cara mendapatkan sertifikat? Ya ini bentuknya sertifikat gitu ya Mas ya, betul, sertifikat betul. TKDN ini. Ya. Jadi sertifikat TKDN itu kan bukti atau nilai persentase kandungan dalam negeri dari suatu produk. Nah, kemudian sertifikat tersebut diterbitkan oleh Pusat P3DN Kementerian Perindustrian, berlakunya selama 3 tahun. Dan yang menerbitkan itu lembaga verifikasi independen atau LVI. Nah, dalam keputusan Menteri Perindustrian nomor 4058 menyebutkan bahwa LVI sudah
ditunjuk ada 5 LVI untuk melakukan verifikasi besaran nilai TKDN dan juga bobot manfaat perusahaan atau BMP. Di antaranya ada PT Surveyor Indonesia, kemudian ada PT Sukovindo, kemudian ada PT Biro Klasifikasi Indonesia, kemudian ada PT Anindia dan juga BSKJI. Nah, jadi ada 3 BUMN, ada 1 swasta dan 1 pemerintah. Nah, untuk BSKJI sendiri sebagai LVI mereka punya 3 unit verifikator. Nah, salah satunya di BBSPJ PPI Semarang ini. Tepuk tangan dulu kru, tepuk tangan. Jadi jika teman-teman industri yang pengen melakukan sertifikasi TKDN bisa menghubungi instansi-instansi atau lembaga-lembaga tersebut. Oke, gitu Mbak Dini. Siap. Dicatat nih Sobat Grini tadi ya, dicatat LVI-nya. Salah satunya di BBSPJPPI tentunya. Bermutu. Ini Sobat Grini ada sedikit contekan apa sih? Contoh. Ini ada sertifikat TKDN-nya punya produk BBSPJPPI ya, Mas Sinyo sama Bu Ica ya. Ini. Betul. Seperti ini nanti yang didapatkan ya kurang lebih seperti ini. Kalau ada yang penasaran ya seperti ini. Oke, udah dicatat ya Sobat Grini, banyak banget tadi. Iya. Nah kedepannya tuh kan pasti bakal banyak industri-industri ya yang udah aware gitu tentang TKDN ini manfaatnya ternyata luar biasa sekali buat mereka gitu. Nah ini nih Bu Ica dan Mas Sanyoto, gimana sih nanti potensi produk yang udah punya sertifikat TKDN ini nih? Kira-kira nanti tuh kayak gimana ya? Kok biar orang-orang wah produk aku nih nantinya kalau punya sertifikat nih pasti bakal kayak gini kayak gitu. Siap. Saya yakin sih Sobat Grini tentunya Sobat Grini, Sobat Industri semua yang ada di tanah air ini tentunya dengan adanya program kebijakan TKDN ini akan berlomba-lomba untuk mendapatkan sertifikat TKDN. Kenapa ya? Karena semua program pengadaan barang dan jasa yang ada di pemerintah sudah menerapkan ini bahwa yang memiliki TKDN inilah yang akan diprioritaskan. Bahkan kalau dari catatan yang kita dapat ini tahun 2024 tuh ada sekitar 3,3 belanja negara setiap tahunnya. 3.300 triliun Bu ya. 3.300 triliun. Yeah. Nah, itu banyak banget kan? Banyak banget. Nah, sebanyak itu kalau misalnya kita beli produk impor, uangnya kemana Sobat Grini? Ke luar negeri. Nah, ini kita optimalkan di dalam negeri dengan penggunaan TKDN ini. Dan saya yakin pastinya industri dalam negeri akan berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan sertifikat TKDN dan potensinya sudah jelas. Tadi 3.000 triliun itu jangan dilewatkan. Banyak sekali ternyata ya Mas Sanyoto dan Bu Ica. Lalu kalau kira-kira ada yang masih males nih kayaknya mau ngajuin sertifikat TKDN gitu. Kayaknya kok harus ribet gitu. Kayaknya gimana tuh? Nanti kalau nggak ngajuin tuh gimana gitu nasib mereka nih yang agak males-males gitu. Ya betul. Salah satu manfaat dari sertifikat TKDN kan untuk mendapatkan preferensi atau bisa mendapatkan harga evaluasi akhir dari proses pengadaan pemerintah. Nah, benar seperti yang disampaikan Bu Erica tadi bahwa pemerintah sudah menganggarkan porsi yang cukup besar. Nah, kemudian juga saat ini lembaga-lembaga pemerintah, kementerian itu juga proses pengadaannya itu sudah mensyaratkan juga untuk melampirkan atau ada sertifikat TKDN. Bahkan juga sampai dibatasi juga minimal nilai TKDN-nya berapa persen. Nah, kalau misalkan itu tidak dimiliki sertifikat TKDN, saya kira disayangkan sekali. Industri atau perusahaan tidak bisa berpartisipasi dalam menikmati porsi kue di pemerintah ini gitu. Kalah bersaing dulu ya Mas ya. Iya, jangan sampai lah seperti itu. Ya, dicatat Sobat Grini, sekali lagi dicatat ini TKDN penting. Oh ya, tadi kan sudah dijelaskan juga proses sertifikasi TKDN ya melalui lembaga verifikasi independen gitu ya Mas. Betul. Mungkin salah satu tahapannya itu kan ada proses verifikasi ya, verifikasi TKDN itu ya, yang BBSPJPPI lakukan itu juga. Nah, proses verifikasinya tuh seperti apa ya? Boleh diceritakan maksudnya secara alurnya gitu Bu? Mungkin lengkapnya biar Sobat Grini nggak
meraba-raba ini verifikasi ini ngapain gitu. Ya betul Bu Barini, betul. Jadi memang untuk mendapatkan sertifikasi TKDN, Sobat Greenie, Sobat Industri semuanya harus memiliki harus melakukan yang namanya verifikasi terlebih dahulu. Dan kami di BBSPJ PPI Semarang sebagai salah satu unit verifikator dengan LVI-nya adalah BSKJI akan membantu Sobat Greenie semuanya untuk bisa melakukan proses verifikasi tersebut. Nah, seperti apa nih proses verifikasinya? Yang pertama tentunya Sobat Greenie harus memiliki akun SINAS terlebih dahulu. Oke, akun SINAS. Ya, SINAS itu adalah Sistem Informasi Industri Nasional yang ada di Kementerian Perindustrian. Setelah memiliki akun SINAS, sebenarnya ini yang selalu menjadi kendala ya. Karena setelah mulai ke akun SINAS kadang-kadang Sobat Greenie ya sudah punya akun juga udah selesai. Tidak, harus melakukan laporan produksi selama semester atau 6 bulanan. Itu penting sekali. Karena kalau sudah melakukan itu bisa melakukan permohonan untuk verifikasi TKDN. Tetapi kalau belum, maka harus melakukan pelaporan terlebih dahulu. Oke, 2. Nah, kemudian setelah verifikasi bisa dilakukan permohonan melalui SINAS, itu dari kami BBSPJ PPI Semarang akan ada beberapa tahap. Pertama tadi tahap permohonan masuk, kemudian ada verifikasi dokumen. Verifikasi dokumen seperti biasa Bapak Ibu, dokumen yang ada dilihat adalah dokumen legal dan dokumen teknis ya. Nanti mungkin kalau dokumen teknis Mas Hanyoto bisa menjelaskan lebih detail nih. Apa aja sih Mas? Ada untuk akta pendirian perusahaan, kemudian ada struktur organisasi perusahaan, kemudian juga pembelian bahan baku, kemudian kepemilikan dari peralatan, mesin, kemudian juga ada gambar produksi, terus ada juga laporan hasil produksi setahun terakhir, nah itu juga penting. Kemudian ada denah area produksi, alur produksi, alur kerja. Nah, itu juga nanti yang paling penting dokumen-dokumen atau evidence bukti dari pembelian untuk membuat suatu produk yang mau diajukan verifikasi TKDN-nya. Iya, itu dokumen teknisnya Bu Barini. Nah, setelah dokumen legal dan dokumen teknis sudah di input di dalam permohonan, maka selanjutnya ada namanya verifikasi lapangan. Ini verifikasi lapangan biasanya nanti teman-teman verifikator yang ada di BBSPJ PPI akan datang ke perusahaan untuk melakukan verifikasi pengecekan kesesuaian dari data yang ada di dokumen tadi terhadap data yang disampaikan. Jadi kalau sudah sesuai, maka tahap selanjutnya adalah pengecekan atau evaluasi QC. Jadi di sini verifikator tidak berdiri sendiri, artinya akan dibantu oleh QC untuk melihat atau mengecek apakah verifikasi sudah sesuai. Nah, selanjutnya akan ada juga dari evaluasi QC itu akan kembali ke perusahaan dulu. Perusahaan akan mengecek nih sesuai hasil evaluasinya sudah sesuai belum. Tetapi kalau yang ada di perusahaan adalah data-data yang terkait dengan apa yang akan nanti dicantumkan dalam sertifikat. Istilahnya kita draft tanda sah sertifikat TKDN. Nah, itu dicek sudah sesuai belum. Nah, ketika sudah sesuai perusahaan bisa bilang oke. Dan selanjutnya tahap selanjutnya adalah pengiriman berkas, karena BBSPJ PPI adalah salah satu unit verifikator, maka berkas tadi yang sudah di antaranya adalah LHV, kemudian form penilaian TKDN dan draft tanda sah tadi yang sudah disetujui oleh perusahaan, itu akan disampaikan kepada LVI yaitu BSKJI. Nah, kemudian setelah itu ada tahap selanjutnya adalah proses review. Jadi tidak berhenti di LVI saja Bapak Ibu, karena Bapak Ibu endingnya adalah sertifikat Sobat Greenie, maka tentunya setelah itu akan ada proses review ke Pempa-DN. Nah, di proses review tersebut nanti kita akan hasilnya biasanya kita menyebutnya MOM, Minutes of Meeting. Nah, dari hasil tersebut itu nanti biasanya akan disampaikan kepada Kepala Pusat P3DN untuk dilakukan istilahnya penerbitan sertifikat. Secara alur seperti itu sih Sobat Greenie. Panjang ya alurnya Bu. 10 tahap ya Bu? Betul. Tapi satu yang perlu diingat juga bahwa kita punya SPM dan itu 18 sampai 22 hari kerja. Dicatat ya Sobat Greenie. 18 sampai 22 hari kerja Sobat Greenie, jangan lupa.
sudah lumayan tercerahkan ya ini Sobat Grini sampai sini ya, sampai sudah tahapan-tahapan mungkin perlu dipikirkan dulu apa yang disiapkan dulu nih. Mungkin tadi yang Mas Sanyoto sampaikan ya, ada alur proses produksi, ada gambar apa layout proses produksi ya Mas, ada Betul. macam-macam lah tadi, ada akte Daftar peralatan. daftar peralatan, ada NIB bukti juga. oh iya NIB bukti pembelian ya, Ya, Mas, betul. bukti pembelian atau kwitansi bahan baku seperti itu. Oke, lalu siapa aja sih yang bisa melakukan verifikasi TKDN ini, Mas? Jadi yang bisa melakukan verifikasi TKDN ini ada industri mikro, industri kecil, industri menengah sampai dengan industri besar. Tapi masing-masing industri tersebut harus memenuhi 3 kriteria ini. Jadi yang pertama dia harus berinvestasi di dalam negeri, kemudian dia juga harus berproduksi di dalam negeri, dan juga dia harus berlokasi di dalam negeri. Nah, yang dimaksud dengan produksi ini tentu saja ada nilai ekonomi yang bertambah dari produk yang nantinya diproduksi. Kemudian juga ada perubahan dari sifat, wujud, kemudian fungsi dari material, dari dia bahan baku, menjadi produk setengah jadi sampai dengan produk jadi. Kemudian dia juga harus menggunakan bahan baku dan juga tenaga kerja baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, itu nanti bisa kita hitung atau kita lakukan verifikasinya. Nah, namun untuk yang industri kecil sama industri mikro itu memang ada treatment tersendiri karena dia diatur dalam Permenperin nomor 46 tahun 2022. Tapi memang prosesnya nggak seribet yang dibayangkan karena industri kecil sama industri mikro ini lebih sederhana. Seperti itu, Mbak. Oh iya, dipermudah ya Mas istilahnya, Ya, sama betul. pemerintah ini dipermudah. Jadi emang Iya, betul. emang lain peraturannya. Oke. Iya, Siap. Oh iya, ini kan sekali lagi balai kita kan sudah bisa ya Bu ya. Itu kalau di balai kita tuh gimana Bu? Verifikasi TKDN-nya Bu, bisa diceritakan mungkin karena kan ini Mas Sanyoto dan Bu Irica ini kebetulan pengalamannya sudah lumayan banyak dari pelanggan klien pertama kita ya. Siap. Silakan bisa diceritakan. Ya, jadi kalau Balai BBSPJ PPI Semarang itu kan salah satu unit verifikator tadi kita berkomitmen Sobat Grini ya. Pertama kita sudah memiliki 6 verifikator TKDN yang ada di BBSPJ PPI dan dengan kompeten yang jago-jago semuanya, pokoknya diantaranya sudah ada nih Mbak Rini dan Mas Sanyoto. Kemudian tarifnya, nah tarifnya ini sebenarnya tarif sudah ditentukan, nantinya akan disahkan dalam bentuk regulasi Sobat Grini ya, dan tentunya karena kita dari pemerintah satu-satunya ya Mas Sanyoto dan Mbak Rini, kita satu-satunya dari pemerintah, tentunya tarif kita akan tarif yang sangat kompetitif dan tentunya ini perlu untuk dioptimalkan dan dimanfaatkan oleh Sobat Grini semuanya. Dan selain itu juga kita akan berikan layanan yang terbaik dan tepat waktu. Ini paling penting karena kita semua berkomitmen bahwa semua layanan yang ada di BBSJ PPI, tidak cuma TKDN, itu kita berkomitmen untuk bisa melakukannya tepat waktu. Dan untuk itu silahkan untuk Bapak Ibu Sobat Grini bisa menghubungi pemasaran BBSPJ PPI untuk lebih lanjut. Satu lagi yang ingin saya sampaikan, Sobat Grini ketika nanti TKDN itu dirasa belum cukup, BBSPJ PPI bisa membantu lagi dengan memberikan bobot manfaat perusahaan. Itu juga persentase yang akan ditambahkan dalam persentase TKDN. Sehingga misalnya nanti kan target 40 misalnya atau 50, tapi belum mencapai nih. Itu bisa ditambah dengan bobot manfaat perusahaan. Nah, apa itu bobot manfaat perusahaan? Yaitu perusahaan yang investasinya ada di Indonesia dengan memberdayakan pertama UMKM, usaha mikro yang ada di dalam negeri, kemudian menerapkan K3L, kesehatan dan keselamatan kerja, dan juga menerapkan sistem manajemen mutu, dan yang terakhir juga memiliki fasilitas pemeliharaan dan pelayanan purnajua. Ketika itu sudah dipenuhi, BMP bisa diklaim atau dimohonkan melalui BBSPJ PPI Semarang. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk BBSPJ PPI Semarang. Mantap, mantap. Ini komplit sekali ya isi penjelasannya Bu Irica dan Mas Sanyoto ini. Kalau istilah zaman now nih podcastnya isinya daging semua gitu. Gasken, Mbak. Gasken. Oke, semoga ini ya penjelasan ya lumayan nggak panjang, nggak pendek ya, singkat tapi jelas dan komplit ini tadi memberikan pencerahan ya untuk Sobat Grini semua ya. Jadi nggak bertanya-tanya, meraba-raba, apalagi mengira-ira ini bagaimana, buat apa sih TKDN itu, kok ribet juga, tapi harus, tapi gimana, tapi
nggak usah gitu Sobat Green, langsung saja bisa, nanti sekalian bisa menghubungi BBSPJ PPI di laman yang ada. Oke, mungkin dari Mas Sanyoto dan Bu Erica ada yang disampaikan untuk Sobat Greenie atau industri semua yang menyaksikan podcast ini nih, banyak nih, ada ribuan. Ya, kalau saya pribadi mungkin kita mulai dari diri sendiri bahwa kita tuh harus menggunakan produk dalam negeri, benar sampai disampaikan oleh Bu Erica tadi, baik dari pakaian, sepatu, tas. Nah itu kalau bisa menggunakan produk-produk dalam negeri, bener itu tagline yang cintailah produk-produk Indonesia, itu bener itu Pak. Sebenarnya itu udah nggak salah itu pokoknya. Tapi nggak cuma mencintai, tapi juga harus menggunakan, betul sekali. Setuju sama Mas Sanyoto. Jadi kita sukseskan yuk program kebijakan pemerintah TKDN ini dengan bangga buatan Indonesia. Luar biasa sekali loh. Oke Sobat Greenie semua, jadi sekarang udah tahu ya kalau BBSPJ PPI itu bisa melakukan verifikasi TKDN. Kita ini sebagai unit verifikator ya Bu, unit verifikator TKDN ini kita menyelenggarakan atau memberikan layanan yang kompeten sesuai dengan yang sudah tadi disampaikan oleh para narasumber ya. Lalu untuk info lebih lanjut tentang layanan yang ada di BBSPJ PPI bisa dilihat juga di laman sosial media kita ya, ada di website juga yang ada terlampir di sini mungkin ya, nanti kelihatan seling gitu. Oke, selain verifikasi TKDN, BBSPJ PPI juga sebenarnya ada satu layanan baru. Mungkin juga ini bisa membuka insight Sobat Greenie ya. BBSPJ PPI itu punya jasa layanan lembaga pemeriksa halal. Kalau Sobat Greenie mungkin kepo ya, pingin tahu apa sih itu ya, kok rasa-rasanya pernah dengar tapi kurang paham. Oke, stay tune di episode podcast selanjutnya, kita akan membahas tentang lembaga pemeriksa halal. Oke, jangan lupa juga untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oh iya, satu lagi, subscribe juga di channelnya BBSPJ PPI Kemenperin. Oke, terima kasih untuk Mas Sanyoto dan Ibu Erica untuk waktunya. Sama-sama, senang sekali dan diundang kedatangannya di Oasis ya, sudah memberikan banyak sekali ilmu ya tentang TKDN. Terima kasih, semoga nanti bisa berkolaborasi lagi di kesempatan berikutnya. Siap. Mungkin semoga ya. bermanfaat juga. Ya, semoga bermanfaat untuk tentunya bermanfaat Ibu untuk Sobat Greenie ya. Demikian Oasis episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya. See you. Bye. Bye bye.